Perkenalkan, nama saya Briti Natalia Aurora Kalingguru dari kelas 6 PJCA, NIM 222-3021249. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang desain lapis tambang untuk perkerasan lentur. Soalnya, suatu ruas jalan baru yang dibangun di Jawa Barat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari survei pada Januari 2024. Ruas jalan ini 4 lajur 2 arah. Kita masuk ke dalam data LHR-nya. NIM saya terakhir itu 49, maka di sini saya sudah mengganti dengan 2 angka terakhir itu 49. Kemudian kita akan masukkan ke dalam data ini. Yang pertama dihitung itu adalah data LHR 2025 menggunakan rumus LHR 2024 dikali 1 ditambah I per 100 pangkat 1. I yang dimaksud adalah laju pertumbuhan lalu lintas per tahun, yaitu 4,80%. Kenapa dipangkatkan 1? Karena dari 2024 ke 2025 hanya terpaut 1 tahun. Maka hasilnya 11,684. Kemudian untuk data LHR 2028 menggunakan rumus yang sama, yaitu LHR 2024 dikali 1 ditambah I per 100 pangkat 4. Kenapa dipangkatkan 4? Karena dari 2024 ke 2028 terpaut 4 tahun, maka hasilnya adalah 13,449. Kita masuk dalam perhitungan VDF, lentur faktual dengan VDF lentur normal, VDF kaku aktual, VDF kaku normal. Ini dapat kita lihat dalam tabel. Saya tunjukkan tabelnya. Demikian, ini untuk VDF lentur, ada faktual dan juga normal, sesuai kelas kendaraan dari golongan 5B sampai golongan 7C3. Maka, kita menggunakan contoh itu VDF lentur faktual untuk golongan 5B. Di sini dituliskan 2,6. Maka di sini di sini pada golongan 5B saya taruhnya 2,6 sesuai tabel yang tadi saya telah tunjukkan. Maka sampai kepada golongan 7C3 itu 12,6. Demikian juga pada VDF normal menggunakan lampiran ini pada golongan 5B 1,9 hingga golongan 7C3 itu 3,8. Ya, telah saya masukkan ke sini. Ini sesuai golongan kendaraan dari 5B sampai 7C3. Kemudian, untuk VDF faktual dan juga VDF kaku normal menggunakan tabel juga. Demikian tabelnya. Sesuai kelas kendaraan dari 5B sampai golongan 7C3. Faktualnya itu ada, kalau untuk golongan 5B, faktualnya 3,4, normalnya 2,5. Maka, di sini saya telah tuliskan sesuai golongan kendaraan, kalau faktualnya 3,4, normalnya 2,5. Dan juga seterusnya sesuai tabel yang telah ada. Kemudian, kita akan menghitung DD dan juga DL. DD didapatkan 0,5 didasarkan dari pada poin kedua di sini. Karena jalan rencana merupakan jalan 2 arah, maka distribusi arah itu sebesar 0,5. Selanjutnya untuk DL itu 0,8 karena jalan itu 4 lajur 2 arah terbagi, maka diperoleh faktor distribusi lajur yaitu 0,8. Kemudian untuk menghitung 3 tahun dan juga 7 tahun menggunakan rumus ini. 1 tambah 0,01 dikali I, yaitu 4,80%, dipangkatkan 3 kurang 1 per 0,01 dikali I. Maka hasilnya yaitu 3,15. Rumusnya demikian. Dipangkatkan 3 karena 2025 sampai 2028 terpaut 3 tahun. Kemudian untuk 7 tahunnya yaitu dari 2028 sampai 2034 menggunakan rumus yang sama.
tetapi dipangkatkan 7 karena dari 2028 sampai 2034 itu terpautnya 7 tahun. Maka didapatkan 8,09. Kemudian kita akan menghitung C/A lentur faktual 2025 sampai dengan 2028 menggunakan rumus ini, kolom 3 dikali kolom 5 dikali kolom 9 dikali kolom 10 dikali kolom 11 dikali 365, yang dimana 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Maka kita pakai contoh ini, kolom 3 yaitu data LHR 2025 dikali VDF lentur faktual dikali DD dikali DL dikali dengan ini kolom 11 yaitu 3,15. Kita pakai karena hasil pada VDF-nya itu 0, maka hasilnya di sini juga 0 karena dikalikan ya teman-teman. Kita pakai contoh yang pada golongan 5B, golongan kendaraan 5B, itu LHR 2025 dikali sampai dengan ini, terpaut 3 tahun, ini 3,15. Selanjutnya pada kolom 14, itu menggunakan rumus kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 9 dikali kolom 10 dan juga kolom 12. Kolom 4 yaitu data LHR 2028. Kemudian pada kolom 15 ini atau C/A stokaku dipakai rumus kolom 3 dikali kolom 7 dikali kolom 9 dikali kolom 10 dikali kolom 11. Ini perbedaannya hanya pada data LHR. Kalau yang kolom 13 dengan kolom 15 itu menggunakan LHR 2025, kolom 14 dan 16 menggunakan LHR 2028. Maka hasilnya sudah ada ini teman-teman, dan kita akan menambah atau menjumlahkan menggunakan rumus sum. Maka hasil dari faktual C/A lentur faktual 2025 sampai 2028 adalah 7.372.922. Untuk C/A lentur normal yaitu 8.041.966. Kemudian untuk C/A stokaku faktual itu hasil 13.197.811. Kemudian untuk C/A stokaku normal dari 2028 sampai 2034 yaitu 13.102.885. Maka dijumlahkan SA-nya ini 15.414.888. Untuk C/A stokaku yaitu 26.300.696. Kan data hasil pengujian FWD tersebut telah dianalisis diperoleh data lanjutan wakilnya sebagai berikut. Ini datanya didapat dari MDP karena menggunakan pengujian FWD. Kemudian dengan jarak geofon dari pusat beban adalah sebagai berikut. Jaraknya itu ada dari 0 sampai dengan 1.800. Dan kita akan konversi ke dalam satuan PSI. Maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini untuk didapatkan hasilnya yaitu 200 dibagi dengan 25,4. Maka hasilnya mendapatkan satuan PSI untuk DF1 yaitu 7,87. Untuk uji lendutan atau FWD itu pelat yang digunakan itu berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 cm atau setara 5,9 inci dengan beban sebesar 40 kN atau 9.000 pound. Maka kita akan mengkonversi 9.000 pound tersebut ini dengan ini 40,63 dikali dengan 224,809, maka mendapatkan hasil 9.134. Dan kita telah mengetahui bahwa tebal lapis perkerasan kita itu 76 cm, maka tebal aspal itu adalah 26 cm atau setara 10,2 inci. 26 cm itu didapatkan dari ACBS ditambah ACBC ditambah ACWC. Kemudian temperatur perkerasan itu 28,3 derajat Celcius. Ada pada
hasil ini tadi sebelumnya, ini perkerasan itu 28,3 derajat Celcius. Tapi kita harus membawanya kepada derajat Fahrenheit, maka rumus untuk mendapatkan derajat Fahrenheit itu 28,3 dikali 9/5 ditambah 32. Maka hasilnya yaitu 83 derajat Fahrenheit. Kita akan melakukan koreksi nilai D0 untuk perkerasan lentur dengan lapis granular dan yang distabilisasi dengan aspal. Ini tadi telah kita lakukan perhitungan, dikonversi ke dalam satuan derajat Fahrenheit. Rumusnya yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian untuk derajat permukaan juga dilakukan rumus yang sama, sampai kepada dengan udara juga dilakukan rumus yang sama. Dan ini diambil dari data di atas. Kemudian dikonversi ke dalam Fahrenheit. Kemudian untuk tegangan ini dikonversi dari mikrometer dari KPA ke PSI. Itu hasil dari tegangan yang KPA itu 575 KPA dikali dengan 0,14504. Karena 1 KPA itu setara dengan 0,14504, maka hasilnya 83. Ini beban atau pound tadi telah kita lakukan perhitungan sebelumnya. Terus untuk DF0, di sini hasilnya 16,81. Itu didapatkan dari, itu telah dikonversi dari lembutannya ini dibagi dengan ini, 1 mil sama dengan 25,4. Maka dihasilkan itu 16,81 dari mikrometer dikonversi ke mils. Kemudian kita akan menghitung, tadi saya lupa menjelaskan tentang ini. Pada bagian gambar 6.9 ini didapatkan 0,84 itu karena ini di sini telah kita lihat bahwa tadi temperatur perkerasan itu telah dikonversi ke dalam derajat Fahrenheit, maka ini kita perkirakan 83 itu di sekitar sini, ditarik sampai di antara 8 inch dan juga 12 inch karena tebal aspal kita itu 10,2 inci. Maka kita mendapatkan hasil 0,84 yang nanti kita akan pakai hasil itu di dalam D0 terkoreksi ini. Saya akan jelaskan lebih rinci selanjutnya. Ini kemudian kita masuk pada modulus tanah dasar. Di sini rumusnya MR design sama dengan C dikali 0,24 kali P per DR kali R. Ini sudah ada keterangannya. Kita contohkan dengan DF1 0,24 dikali dengan P-nya yaitu ini beban kita dalam satuan pounds, kemudian beban kita dalam satuan pounds, kemudian dibagi dengan ini DF1 kita 13,58 dikali 0,001 itu supaya hasil yang kita hasilkan sebentar tetap dalam satuan PSI, kemudian dikali dengan ini jarak pusat ke beban yang sudah kita konversi ke dalam satuan PSI 7,87, maka dihasilkan hasilnya yaitu 20,497. Pada DF2, DF3 hingga DF8 dipakai rumus yang sama dan perlu diingat menggunakan satuan PSI. Kita akan menghitung D0 terkoreksi dengan rumus DF max dikali koreksi temperatur. Ini DF max kita itu dipakai pada DF1 yang paling tinggi yaitu atau yang paling besar 16,81 dikali dengan 0,84 ini yang telah kita dapat tadi pada tabel 6.9, maka dihasilkan hasilnya itu 14,12126 dan kita konversi dalam satuan inch itu dibagi dengan 1000. Kemudian untuk P atau tegangan itu 83 yang tadi kita telah konversi ke dalam satuan PSI. Kemudian untuk A-nya 5,9 inch, D-nya 29,9 inch. Untuk MR di sini saya memakai DF5
teman-teman boleh mencoba untuk DF1 hingga DF8. Boleh dicoba-coba lebih dahulu. Kemudian kita akan masuk dalam persamaan 6.8 dan 0 terkoreksi. Maka didapatkan hasilnya itu dari rumus ini dalam kurung ini dari 1,5 PA dikali dalam kurung ini, hasilnya yaitu ini saya telah hitung lebih dahulu, hasilnya itu 0,01412. Ini saya memakai, teman-teman boleh memakai rumus solver agar lebih mudah pekerjaannya. Ini nanti kalau kita pakai rumus solver di EP ini terganti dengan sendirinya. Kemudian kita akan mengecek persyaratan R lebih besar dari 0,7 AE. Perhitungan selanjutnya yaitu menghitung nilai struktural number efektif atau SNF. Perhitungan ini menggunakan satuan inch yang merupakan besaran nilai struktural yang dimiliki oleh struktur perkerasan existing. Persamaannya demikian, 0,0045 dikali D akar pangkat 3 EP. Ini telah saya jabarkan rumusnya dan telah saya masukkan di sini, mendapatkan hasil yaitu 4,68. D dan juga EP diambil dari data di atas ini, D-nya 29,9, EP-nya 42171. Kemudian, untuk MR desain itu persamaannya C dikali 0,24 P per DR pangkat R. Maka hasilnya yaitu 5,29. Kemudian kita masuk dalam menghitung struktural number rencana atau SNF dengan rumusnya ini. Log 10/18 itu hasilnya dari rumus panjang ini telah saya masukkan ke sini dan telah saya jabarkan. Log 10 dikali dengan sesa lentur. Kita lihat lagi di sini, ini hasil dari sesa asto lentur. Maka didapatkan hasilnya yaitu 7,187 sekian. Kemudian untuk reliabilitas itu 90%, SZR itu minus 1,282. Kemudian itu untuk S0 0,39, PSI0 itu 4,2, PSIT itu 2,5, SNF-nya 6,7. Ini pakai rumus solver juga. Kemudian kita akan masuk dalam menghitung tebal lapis tambah dengan persamaan 6.12. DO sama dengan SNF dikali dengan SN efektif per AO. Maka hasilnya telah saya dapatkan sini dalam satuan inch. Ini SNF-nya tadi. Ya. SNF-nya yang tadi telah kita solver itu 6,7 dikali dengan dikurang dengan SN efektif tadi 4,86 inch per 0,4. 0,4 itu teman-teman, maaf tadi saya lupa jelaskan. 0,4 itu didapat dari ini lapis aus ACWC dengan yaitu koefisien kekuatan relatifnya itu 0,400. Kemudian hasil ini akan saya konversi ke dalam sentimeter, berarti dikali dengan 2,54, didapatkan hasil 12,9, maka tebal lapis tambah yang dibutuhkan yaitu 13 cm. Baik, sekian penjelasan saya untuk desain lapis tambah perkerasan lentur.